kuliah online kali ini dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat yang baru bergabung, salam kenal. Saya Oktina dari tim Akademi Warung Umat. Jadi kalau yang belum tahu tim Akademi Warung Umat itu apa, tim Akademi Warung Umat adalah tim yang memfasilitasi belajar Mbak dan Mas kalian untuk berjualan di Warung Umat. Bukan cuma kita belajar bisnis aja, tapi nantinya akan ada ilmu soal bisnis syariah dan juga ekonomi Islam. Mudah-mudahan bisa menambah hazanah Mbak dan Mas sekalian dalam berjualan, sekaligus bisa langsung mempraktikannya ya. Nah, saya perwakilan dari tim Akademi Warung Umat atas nama Oktina. Nah, Warung Umat sendiri adalah wadah yang menjual produk Muslim dengan produk yang insya Allah amanah, bertujuan untuk memajukan ekonomi Islam di Indonesia, gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang spesial. Ya, oh ya, ini suara saya sudah masuk. Kalau belum yang belum ada suaranya, bisa di join audio ya. Nah, hari ini saya kedatangan seorang pembicara spesial karena merupakan mitra Warung Umat juga. Terus Mbak dan Mas sekalian juga bisa banyak mengambil hikmahnya nih nanti pelajarannya, karena pasti kan berasa beda ya. Kalau sesama mitra tuh ceritanya akan lebih dalam gitu ya. Nah, kali ini kita akan menghadirkan seorang pembicara namanya Mbak Meti Yuniarti ya. Nanti kita akan langsung panggil. Sebelumnya saya kenalkan dulu Mbak Meti Yuniarti ini yang merupakan mitra Warung Umat. Beliau ini juga merupakan owner Muslim Store, di mana memiliki sebagai agen dan juga distributor produk-produk fashion yang terkenal, produk-produk fashion Muslim terkenal di Indonesia. Kemudian beliau ini juga merupakan ibu berbisnis yang sudah aktif sejak beberapa tahun belakangan ini. Jadi banyak sekali yang nanti mungkin bisa kita ambil pelajarannya ya dari Mbak Meti. Oke, aku sapa dulu deh Mbak Meti. Mbak Meti, apa sudah di sana? Alhamdulillah ya, saya ucapkan salam bergabung juga untuk Mbak Hamilah, Mbak Septia, Mbak Nita, Mbak Azizah Tahir, Mas Yuda, Mbak Siti Maisaroh, ya, Mbak Nur Cahyani, Mbak Rukul, kemudian ada Bunda Rosma juga, selamat datang. Ini saya sambut dulu Mbak Metinya, sudah bisa tersambung belum ya? Mbak Meti, apa sudah bisa tersambung? Mbak Meti, apa sudah bisa tersambung? Mbak Meti, apa sudah bisa tersambung di sana? Mbak Meti, apa sudah bisa tersambung di sana? Suara saya sudah terdengar ya? Atau masih belum jelas? Oke. Ini kita sambil sapa-sapa. Oke, sudah terdengar ya? Lebih jelas ya? Ya, mungkin tadi ada kesalahan. Dari saya sambil hubungi. Ya. Mbak Meti boleh di on-kan mikrofonnya. Ini dari saya sudah diaktifkan. Oh, oke, Mbak Okti. Ini udah langsung bisa dengar ya suara saya ya? Ya, bisa. Alhamdulillah bisa. Oh, udah ya, udah terdengar ya? Oke, sudah. Masih belum ada suara, Kak, katanya. Oh, dari Mbak Meti udah ada suaranya kok, Mbak. Kalau suara ya, aku bisa dengar Mbak Okti.
iya. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Mbak, kedengeran. Oh, kedengeran. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua siang ini? Semoga sehat semua, masih semangat. Ini di waktu-waktunya istirahat ya, jam-jam ngantuk. Mudah-mudahan nggak ngantuk lagi ya. Kita di sini belajar bareng. Insya Allah mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita sama-sama sharing gitu. Mungkin saya di sini bukan expert atau pelatih digital gitu, tapi saya di sini ibu rumah tangga yang memang kebenaran udah menjalani bisnis ini selama 5 tahun. Mungkin bisa slide-nya kali ya Mbak Okti ya. Oke, siap. Langsung slide-nya ya Mbak ya. Udah kelihatan ya Mbak ya? Saya putus nyambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya kemarin diminta sama Mbak Okti, niat ibadah insya Allah bisnis berkah. Mudah-mudahan materinya nyambung ya sama judulnya gitu. Ini lebih ke pengalaman saya gitu, gimana saya menemukan titik poin. Oh ternyata berbisnis ini banyak sekali ya manfaatnya gitu untuk diri saya, untuk keluarga gitu, terus untuk orang-orang sekitar juga. Next, Mbak. Nah, kita perkenalan dulu ya, Mbak Mas semua. Nama saya Metti Yuniarti. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Yang pertama, Halifah Ardan Al-Faruqi, biasa disebut, kita panggilnya si Alif ya, Mas Alif. Ya. Terus ini yang kecil ada Balkis Ramadhani Al-Faruqi, dia baru usia 1 tahun 6 bulan, jadi dia masih sampai sekarang alhamdulillah masih menyusui. Nah, dulunya saya seorang tenaga kesehatan. Gitu. Kira-kira sudah 6 tahun lebih ya kerja di klinik, di rumah sakit, gitu. Lalu kemudian memutuskan untuk berbisnis di rumah. Nah, mungkin ini yang mau saya sharing ke teman-teman, bagaimana akhirnya saya memilih untuk bisnis dari rumah. Next, Mbak. Nah, mungkin awal mulanya saya mau cerita tentang pengalaman jualan saya. Jadi, secara tidak langsung sebenarnya aktivitas jualan itu sudah saya sering lihat dari kecil gitu. Jadi, mulai dari orang tua itu dulu waktu saya kecil mereka itu jualan di rumah gitu. Jadi jualan toko ada sembako gitu, terus ada sayur mayur gitu. Jadi saya tahu perjuangan orang jualan itu seperti apa sih gitu, yang setiap jam 3 pagi bangun terus ibu saya dan bapak saya berangkat ke pasar, atau kadang ibu saya yang ke pasar, bapak saya nyiapin hal-hal yang diperlukan di rumah untuk dijual gitu. Terus jadi waktu kecil itu saya suka tuh ngeliatin orang yang datang ke rumah gitu. Terus kadang suka bantuin ibu jualan di rumah gitu. Nah, suka main-mainin dagangan gitu ya, wajar ya namanya anak-anak gitu. Nah, terus ketika SD tanpa sengaja saya ketemu temen gitu. Jadi dia itu punya ide jualan gambar. Jadi waktu itu kan lagi booming banget tuh gambar di kertas HVS gitu, lalu kemudian kita warnain. Nah itu ternyata teman saya ngajakin jualan kayak gini yuk gitu. Akhirnya kita gambar tuh, terus dijual ke sesama temen gitu. Nah ternyata laku ya gitu, cuma jualan gambar doang gitu. Nah terus kemudian ketika saya pulang, terus orang tua saya ngeliat tas saya kok banyak uang gitu. Nah terus saya cerita gini-gini. Nah di situ sih ibu saya waktu itu ya mungkin karena masih kecil gitu, jadi tidak diperbolehkan gitu untuk jualan gitu. Jadi fokusnya sekolah gitu, belajar gitu. Ya udah akhirnya waktu berlalu sampai akhirnya ke kuliahnya. Jadi
waktu kuliah ini SMA kuliah ini kan zaman-zamannya pada saat itu tuh banyak banget toko-toko minimarket ya yang baru masuk tuh ke gang-gang, setiap gang gitu. Nah ini berdampak banget sama perekonomian keluarga saya. Jadi biasanya orang-orang yang datang beli ke rumah itu banyak, tiba-tiba sedikit. Oh ternyata sudah terbagi sama minimarket yang ada di depan gang rumah kayak gitu. Nah dari sini keuangan ekonomi keluarga saya mulai agak tergoyang ya gitu. Jadi pas kuliah ini saya mulai jualan kerudung, jualan baju gitu untuk menambahin uang saku kuliah karena memang waktu kuliah di kesehatan itu kan memang biayanya menurut kami pada saat itu memang lumayan mahal ya gitu. Nah, kebenaran juga pada saat itu ikut organisasi di kampus. Nah, ternyata kan kalau organisasi itu biasa ya suka ngadain acara A, suka acara B gitu. Nah, kalau saat mau ngadain acara itu biasanya kita cari dana tuh tambahan gitu. Nah, di situ saya ikut fundraising gitu. Jadi tahu kayak gini ya yang namanya cari dana gitu. Kita jualan makanan ke sesama teman kuliah gitu. Terus dan setelah itu dari situ berlanjut kan ketika kerja, jadi saya udah nggak jualan lagi. Nah ternyata dari keluarga saya juga banyak yang berjualan gitu. Jadi keluarga saya bukan keluarga yang memang misalnya Mbak Meti, apa di sana sudah terhubung lagi? Oke. Dari teman-teman Mbak dan Mas Mitra, apakah di sana suara gambarnya jelas? Dari Oke. Mbak Meti masih kayaknya internetnya ada gangguan ya Mbak ya. Jadi keluar masuk apa saya yang keluar? Oh, di sini sih saya jelas Mbak. Oh jelas ya. Mungkin bisa next kali ya. Ya, ini saya tadi sempat mati. Oh iya, sama berarti di sini juga sempat mati. Oh gitu. Betul. Iya. Sebentar. Berarti tadi di ini ya Mbak ya? Di layar ini ya? Ya, jadi terakhir di sini. Next aja. Ya, jadi latar belakang keluarga saya memang banyak yang berdagang gitu, tapi memang baru sebatas berdagang ya, belum menjadi pebisnis gitu. Next Mbak Okti. Nah, mungkin benar-benar saya baru berpikir untuk memulai bisnis itu ketika saya menikah. Jadi memang sebelumnya kan karena saya sudah bekerja di klinik gitu kan, sudah di rumah sakit, sudah punya uang, sudah punya penghasilan dari gaji gitu. Jadi pada saat itu memang tidak terpikir untuk berjualan gitu. Nah, tapi ketika setelah menikah gitu, tahun 2013, alhamdulillah kebenaran 1 bulan setelah menikah itu saya langsung dikaruniai seorang anak, maksudnya saya langsung hamil. Jadi kalau kemarin-kemarin itu sempat banyak pemberitaan tentang heboh usia kandungan lebih tua dibanding umur pernikahan. Nah itu yang terjadi pada saya waktu itu. Jadi waktu itu usia pernikahan itu kan 1 bulan. Jadi umur kandungan itu 1 bulan lebih 1 minggu gitu. Jadi dihitungnya tanggal 12 Mei itu menikah, tapi anaknya dihitung dari tanggal 8 Mei itu
tanggal hari pertama hari terakhir gitu. Nah, jadi posisi menikah itu memang lagi halangan gitu. Nah, setelah menikah itu saya ikut sama suami ke tempat suami saya di mana sebelum menikah dia tinggal di sana gitu. Ngekos gitu, waktu itu masih jadi anak kos ya. Terus karena memang akhirnya tempat kerjaan saya jauh gitu dari rumah, akhirnya sama suami pada saat itu diminta untuk berhenti bekerja gitu. Pada saat saya hamil, mungkin pada saat itu suami tak khawatir ya kondisi kandungan saya ya, karena perjalanannya cukup jauh. Terus waktu itu kan nggak seperti sekarang ya, banyak ojek online segala macem. Kalau dulu tuh harus naik bis gitu. Tahu sendiri kalau naik bis itu yang berdesak-desakan gitu. Akhirnya di situ saya merasa, ya Allah, ini sehari-hari nungguin suami pulang gitu. Kadang suami juga keluar kota, nanti saya pulang ke rumah ibu saya, terus kayaknya kok jenuh ya. Nah, dari sini saya berpikir untuk mulai berjualan. Waktu itu sih saya suka jualan gamis-gamis gitu. Tapi karena memang ilmunya belum ada gitu dan memang masih sangat terbatas, akhirnya nggak jalan juga tuh gitu, jalan di tempat. Nah, qadarullah tanggal 2014 setelah saya melahirkan, 2 bulan setelah melahirkan, anak saya Alif divonis oleh dokter ternyata mengidap penyakit kebocoran jantung. Jadi waktu itu kita keluarga agak panik ya, maksudnya karena anaknya ini bagus gitu, maksudnya menangisnya keras, menyusunya kuat, nggak ada tanda-tanda kebiruan. Tapi kok setelah didengarkan detak jantungnya itu ada kebocoran, akhirnya kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ekokardiografi. Pada saat itu baru ketahuan tuh ternyata sekat antara bilik kanan bawah sama bilik kiri bawah itu jantung ternyata dia nyatu. Nah, dari situ disarankan sama dokter untuk kita evaluasi terus perkembangannya gitu, karena kebocorannya itu bisa jadi menutup atau bisa jadi semakin melebar gitu. Nah, dari situ saya sama suami berunding lagi nih, kan karena saya pada dasarnya memang sudah tenaga kesehatan gitu. Saya berpikir untuk kembali lagi bekerja di rumah sakit karena untuk anak saya ini, kalau misalnya ada apa-apa terhadap anak saya, otomatis memang akses untuk ke rumah sakitnya itu kan lebih mudah ya gitu. Jadi tahun 2014 ini saya mulai kerja lagi itu di rumah sakit gitu. Jadi pada saat itu keputusannya adalah pindah ke tempat tinggal dekat rumah ibu saya gitu, karena memang keluarga terdekat di Jakarta itu dari ibu saya. Kalau mertua saya kan tinggalnya di Blora ya, Jawa Tengah gitu. Nah, waktu kerja ini sih akhirnya kita mulai terbiasa tuh dengan rutinitas saya sebagai seorang perawat di rumah sakit yang sip-sipan gitu kerjanya. Terus suami yang kerjanya pergi pagi pulang sore gitu. Jadi kalau misalnya tugas malam berarti ya suami di rumah sendiri gitu. Nanti anak sama ibu saya gitu, di rumah ibu saya seperti itu. Nah, di sini sih tahun 2014 nya udah mulai punya uang lagi gitu ya, punya gaji. Tapi saya kemudian berpikir gitu, kok saya memang kerja sebagai perawat ini adalah ibadah gitu, menolong orang. Tapi dari sisi saya punya keluarga yang memang latar belakangnya banyak yang harus dibantu gitu, seperti orang tua, mertua, terus mertua itu termasuk orang tua ya berarti ya sekarang, terus adik gitu. Kok kayaknya menyisihkan uang 500 sampai 1 juta itu tuh agak berat ya gitu, karena banyak terpakai untuk kebutuhan keluarga inti gitu. Nah, pada saat itu saya sama suami sih coba ya untuk mencari peluang usaha gitu. Terus akhirnya pada tahun 2015 ini suami pulang dari Expo ceritanya. Waktu itu komunitas tangan di atas saya ingatnya sih gitu. Beliau banyak bawa brosur gitu, banyak banget bawa brosur. Kemudian salah satu yang beliau sarankan untuk saya adalah berbisnis kaos anak muslim pada saat itu. Nah, akhirnya saran dari suami saya itu saya coba gitu. Saya hubungin beberapa agen gitu untuk jadi reseller. Nah, ternyata pas
sampai di rumah barangnya sudah daftar, dulu modalnya 375, saya ingat banget gitu, dapat 4 kaos, dapat brosur gitu. Ternyata kok bagus ya gitu. Pesan-pesannya pada saat itu tuh ngena banget, dan waktu saat itu belum banyak yang main di perkawasan anak muslim gitu. Terus akhirnya suami saya, karena memang backgroundnya suami saya juga kerjanya di ini ya, di bidangnya dakwah gitu, terus juga selain bekerja beliau juga ngajar Quran gitu, jadi kayaknya beliau klik banget gitu. Terus ada ini kayaknya bagus deh Bun ke depannya gitu, kita bantu dakwahnya, kita bantu sebarkan produk-produknya gitu, paling enggak minimal untuk anak kita gitu. Apalagi dulu kan kayak ada insidernya gitu buat buat memperkenalkan anak lah gitu, itu berguna banget. Nah akhirnya pada saat 2015 ini saya sambil kerja, sambil nawarin dagangan tuh ke teman-teman. Terus pada saat itu masih pakai BBM ya, masih WA kan baru-baru masuk ya 2015-2016. BBM semua teman-teman gitu. Terus alhamdulillah ternyata kok responnya lumayan ya gitu. Jualan offline dulu, reseller ini saya banyak banget jualan offline gitu. Jualan offline uh, sekalinya sekalinya nawarin tuh bisa sampai 30 piece, bisa sampai 70, 100 gitu. Akhirnya pas saat memang banyak banget yang minat, saya berpikir untuk jadi agen. Nah, tahun 2015 ini saya sudah daftar agen. 2015 ini kayaknya saya juga sudah jadi agen ya. Nah, ketika jadi agen itulah tantangan mulai datang tuh. Di samping saya bekerja, saya juga berjualan gitu. Kan soalnya kita pengen ya gimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan gitu untuk bantu suami, bantu keluarga gitu. Jadi ketika saya bekerja, saya jualan gitu, itu kayaknya senang banget gitu dapat hasil dari jualan gitu. Terus ketika itu jadi agen, mulai tuh kepikiran gimana ya caranya buat ngajak teman-teman jadi reseller gitu, buat jadi manfaat juga untuk teman-teman reseller. Berarti kan kalau reseller jualan berarti dia juga dapat keuntungan ya. Dari situ kemudian berpikir memperbanyak jaringan, memperbanyak reseller. Ya alhamdulillah pada saat itu teknologi FB ya, FB, BBM itu tuh membuka peluang untuk saya menjadi agen yang lumayan produktif pada saat itu gitu. Jadi bisa dibilang sebulan 300 pieces keluar, 500 pieces, 1000, 2000, bahkan sampai 3000 pieces gitu waktu itu. Nah, tapi seiring bernaiknya penjualan itu juga ada konflik-konflik akhirnya gitu. Pertama, mungkin di 2015 akhir ini saya udah punya tim ya seperti CS gitu, baru 1 orang gitu. Tapi jadinya saya sibuk banget gitu di rumah. Pulang kerja saya ngurusin bisnis gitu. Belum anak saya kalau misalnya deket saya gitu, otomatis saya harus ngurusin dia dulu. Tapi kadang pikiran saya udah ke HP, gimana teman-teman reseller saya gitu. Jadi kadang kerjaannya tuh tiap hari di rumah minta maaf gitu di grup reseller yang kayak yang slow respon lah segala macem. Terus kayak rebutan stok gitu, itu akhirnya tuh yang bikin saya bingung gitu. Udah gitu di satu sisi memang kan suami saya juga lumayan sibuk ya amanahnya di kantor gitu. Beliau itu sering banget keluar kota gitu, dari kota satu ke kota yang lain itu jaraknya itu paling di rumah 3 hari atau seminggu, nanti keluar lagi 3 hari, seminggu keluar lagi gitu. Terus jadi anak ini nih pada saat itu anak saya kayaknya kesannya kok kurang didekap ya sama orang tuanya gitu. Padahal waktu itu saya sih sudah berusaha membagi waktu gitu. Tapi mungkin karena memang penjualannya itu lagi running banget, itu yang agak susah tuh di situ. Nah akhirnya pada saat 2016 itu titik baliknya itu ketika suami saya maraton pergi keluar kota, kemudian saya dikabarin beliau sakit gitu. Jadi saya dinas malam, terus dikabarin sama temennya, Mbak suaminya sakit nih gitu. Oh iya saya lagi dinas malam gitu. Ya udah langsung dibawa ke rumah sakit aja gitu, ke rumah sakit yang tempat saya bekerja kan. Ya udah, jadi akhirnya itu dari yang kita nggak ketemu selama 2 minggu, ketemu lagi di rumah sakit gitu, kondisinya suami saya sakit.
sakit pada saat itu. Terus masuk ruang isolasi, waktu itu soalnya kan perjalanan dari Banten ya, jadi dianggapnya itu dia itu suspek dari kota lain lah gitu, seperti itu. Waktu itu sih kayaknya DBD dengan penyerta apa gitu, saya agak lupa. Nah, otomatis waktu suami saya di rumah sakit, kerjaan maksudnya saya itu bebannya nambah ya, jadi ngurusin beliau yang sakit juga, terus nanti saya dinas juga, belum lagi saya ngurusin dagangan saya gitu. Nah di situ tuh suami saya yang menegur waktu itu. Jadi dia tahu ya saya masih jam kerja gitu, tapi jam kerja terus ke tempat dia sebentar gitu nengok, tapi sambil main HP gitu. Istilahnya main ya, nggak enak. Sambil balesin chat-chat gitu, chat-chat reseller gitu. Terus ditegur, Bunda ini masih jam kerja kok main HP gitu, kok balesin chat gitu. Oh iya ini soalnya balesin chat, terus harus dibalas, harus rebutan stok juga segala macem. Nah dari situ suami negur, kayaknya nggak bagus deh kalau kayak gini gitu, karena kamu masih dapat gaji dari rumah sakit gitu. Kalau mau HP-nya itu dipegang setelah jam kerja benar-benar selesai gitu. Duh, saya mikir di situ, aduh gimana ya caranya gitu. Sedangkan kerja di rumah sakit itu kan lama juga ya gitu. Terus rebutan stok segala macam itu kan harus saat itu juga gitu. Terus ya akhirnya setelah suami saya pulang ke rumah gitu, saya sama suami ya diskusi lagi gitu. Ini kayaknya udah nggak bagus nih gitu, Bunda harus memilih salah satunya gitu, mau fokus bekerja atau mau fokus berdagang gitu. Nah pada saat itu sih lumayan berat ya buat saya, karena berdagang itu juga maksudnya belum terlalu kelihatan, karena hasil yang ada dipakai untuk modal lagi, hasil yang ada diputar untuk modal lagi gitu. Sedangkan kalau ada gaji kayaknya enak gitu, tiap bulan ditransfer gaji, bisa saya pakai untuk jajan lah istilahnya gitu, atau untuk buat kebutuhan yang lain gitu. Terus akhirnya diskusi sama keluarga, waktu itu sih saya bilangnya sama keluarga, keputusan saya untuk resign dari rumah sakit itu mau mencari rumah sakit yang lain tuh ceritanya pada saat itu. Iya mau resign karena alasannya saya nggak diangkat jadi pegawai tetap. Jadi waktu itu masih jadi pegawai honorer gitu. Mau nyari rumah sakit yang lain gitu, yang misalnya bisa jadi PNS, ASN gitu. Ya udah akhirnya dari situ saya resign gitu. Karena pertimbangan karena saya juga dengar dari suami ya udah akhirnya saya coba tuh untuk pelan-pelan merintis usaha dari rumah gitu. Saya punya CS, punya reseller, saya saya bangun tim gitu. Jadi gimana caranya ya reseller itu semakin banyak, semakin setiap reseller itu semakin banyak orderannya pada saat itu gitu. Terus akhirnya ketika itu alhamdulillah mungkin karena memang sudah petunjuknya dari Allah ya, pada saat itu penjualan langsung naik pesat tuh ketika saya di rumah. Jadi pada saat itu saya nggak kepikiran sama sekali lagi untuk bekerja di luar pada saat itu. Alhamdulillah di 2016-2017 ini penghasilan dari bisnis keagenan itu sangat bagus gitu. Jadi ya sudah akhirnya saya di rumah mulai nata waktu untuk anak-anak, nata waktu untuk keluarga gitu. Terus jadinya bisa full lah di rumah gitu. Tapi ini juga ketika full di rumah juga pasti banyak tantangannya juga ya gitu, waktu awal-awal ini gimana caranya ya ngatur waktu sama si kecil gitu. Jadi lucunya itu reseller yang sekarang nih pernah waktu itu chat di jam 5 sore gitu. Mbak tolong dong kirimin orderan yang ini gitu. Terus saya bilang, loh Mbak kok nggak ke CS gitu, kan saya udah ada CS gitu. Iya Mbak saya nggak tahu, soalnya saya nggak tahu, soalnya kan saya biasanya kan sama Mbak Meti gitu. Jadi ternyata si reseller ini udah lama banget nggak order gitu, tiba-tiba dia minta dikirim orderannya ke saya gitu, karena CS itu udah pulang gitu. Terusnya saya bilang, iya Mbak sekarang jam kerjanya gini-gini. Oh dulu saya tuh waktu jadi awal-awal reseller Mbak Meti,
jam 1 malam itu Mbak Meti masih ngebalesin chat saya gitu. Jadi, nah dari situ saya baru oh ternyata tuh dulu 2016-2017 itu saya tuh kerjaannya itu hampir nggak ada waktu ya gitu buat bangun bisnis gitu pada saat itu. Tapi saya jelasin lagi, ya Mbak, waktu itu memang saya belum tahu ilmunya tuh, jadi setiap orderan yang masuk saya langsung hitung, saya ini saya itu. Tapi sekarang ternyata yang bagus itu memang kalau untuk order segala macam itu di jam kerja Mbak, dan juga ada CS gitu, saya ngurus yang lain seperti ini gitu. Nah itu ya, sekarang sih sudah mulai enak ya kasih pengertian ke teman-teman reseller gitu, tapi kalau dulu tuh awal-awalnya agak susah gitu. Nah kemudian di tahun 2017 ini alhamdulillah impian saya untuk memberangkatkan orang tua saya ke tanah suci itu terlaksana. Nah ini tuh dari hasil jualan gitu. Nah dari sini saya sangat bersyukur gitu, ya Allah, ternyata kalau Allah sudah berkehendak itu ternyata mudah ya gitu. Yang tadinya saya di awal kerja itu 2014-2015 itu nggak kepikiran gitu bisa memberangkatkan orang tua naik haji. Tapi dengan bisnis, alhamdulillah di tahun 2017 itu tuh kesampaian gitu. Terus, nah dari sini nih saya semangat banget deh, karena seneng ya gitu, impian orang tua gitu yang memang orang tua saya itu kayaknya susah banget untuk ngumpulin uang ke tanah suci, itu bisa bisa terlaksana gitu dari hasil jualan gitu. Nah tahun 2018 ini gantian, saya sama suami sama mertua alhamdulillah sudah pergi ke tanah suci juga gitu. Jadi ini sebenarnya yang bikin kadang kalau misalnya saya down gitu misalnya di bisnis, kok kayaknya susah banget ya, kayaknya begini kayaknya begitu. Kalau misalnya saya udah mulai kayak ngerasa jatuh gitu ya, jadi saya selalu ingat gitu, ya Allah, dengan bisnis ini saya bisa gitu membahagiakan orang-orang terdekat saya gitu. Nah, di tahun 2018 ini sebenarnya saya sudah mulai memperbanyak brand ya gitu untuk jadi agen gitu. Di tahun 2012 ini saya cari ilmu lagi gimana sih ngejualin produk-produk, nggak cuma satu produk gitu. Jadi produk dewasa juga, produk anak juga, produk makanan juga gitu. Nah, tapi di tahun 2018 ini ternyata saya ada titik jenuh dari tahun 2015, 2016, 2017 ini kayaknya udah dagang terus ya 3 tahun ini gitu. Nah tahun 2018 ini mulai nih keluar tuh agak-agak malesnya gitu ya. Ditambah lagi alhamdulillah ketika pulang dari tanah suci, beberapa bulan setelah itu saya hamil anak kedua nih gitu. Nah, tahu sendiri kalau ibu-ibu mungkin tahu ya, ketika kita lagi hamil itu tuh moodnya tiba-tiba jadi berubah banget, hormonnya jadi berubah. Nah, di sini tuh langsung yang kayaknya saya pengen udahan, tapi sayang masih banyak resellernya gitu. Jadi bisnisnya itu oh ya udah deh ngalir aja gitu, tapi tanpa ada trigger-trigger, tanpa ada usaha yang lebih maksimal gitu. Nah, qadarullah di tahun 2019 ini saya melahirkan anak kedua. Jadi melahirkan anak kedua ini kan sebelum Lebaran ya, 1 minggu sebelum Lebaran. Nah, setelah Lebaran itu saya kaget gitu, maksudnya ngelihat penjualannya 3 bulan sebelum Lebaran, 2 bulan sebelum Ramadan sama sama mau Lebaran itu kok tinggi banget ya gitu. Terus saya berpikir, ya Allah, kok saya jualan yang kayak males-malesan kayak gini aja, tapi Allah tuh kasih rezekinya banyak banget ya di sini gitu. Nah dari sini sih jadi saya kepikiran, ya Allah ini apalagi kalau saya jualannya tuh benar-benar ya, gimana kalau saya bisnisnya memang betul-betul bagus ya, soalnya saya males-malesan aja tuh hasilnya udah luar biasa banget pada saat itu ya, pada di tahun ini gitu. Nah akhirnya tahun 2019 ini saya mencoba bangkit lagi setelah kelahiran anak saya. Terus saya cari ilmu, terus saya banyak ikut pelatihan gitu ya, ikut apa namanya komunitas-komunitas bisnis gitu, nambah ilmu, oh caranya tuh jualan tuh kayak gini ya yang benar gitu, bangun tim tuh seperti ini ya gitu.
Nah, memang alhamdulillahnya suami saya memang background-nya juga dia ekonomi syariah. Jadi kalau misalnya saya ada pertanyaan gitu terkait hal-hal yang ekonomi, keuangan, terus syariah, biasanya saya tanya sama suami saya gitu. Terus suami saya sih memotivasi banget ya untuk saya untuk bisa di rumah tuh tetap produktif gitu. Terus memberdayakan karyawan yang ada di rumah gitu. Jadi beliau tuh selalu mengingatkan gitu. Beliau mengingatkan. Jadi kalau misalnya kita punya tim bisnis gitu, CS, admin gitu, sebenarnya gaji yang kita keluarkan itu tuh bukan uang semata-mata uang kita, tapi memang rezekinya dia dari Allah gitu lewat tangan kita. Jadi sebenarnya ada dia atau nggak ada dia itu juga dia di sini atau dia tidak di sini juga dia mendapatkan gaji yang sama di tempat yang lain, rezeki yang sama gitu. Terus jadi motivasi saya, oh gitu ya, iya ya. Jadi maksudnya di sini tuh kalau misalnya kita mau nambah karyawan itu jangan ragu karena mereka itu udah punya rezekinya masing-masing gitu. Terus udah gitu kan kalau tambah karyawan itu kan otomatis kan beban tugas itu kan kita bagi ya gitu, kita lihat kinerjanya gitu selama sebulan hasilnya seperti apa sih, kemudian mereka baru gajian, jadi otomatis uh, kelihatan juga gitu bisnis kita berkembang. Nah 2019 ini saya memutuskan untuk jadi distributor beberapa produk gitu. Nah, jadi distributor ini tantangannya naik lagi ya gitu karena yang dipegang di bawahnya itu agen-agen, timnya tuh agen yang memang mereka itu udah biasa jualan, udah punya tim reseller gitu. Cara maintenance-nya juga beda, untuk kedekatannya sama mereka juga beda gitu. Jadi di sini saya belajar lagi alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2020 masih jadi distributor di beberapa produk, nambah produk lagi, masih jadi agen di produk-produk sebelumnya, dan tahun 2020 ini jadi salah satu supplier di warung umat. Gitu. Alhamdulillah ini rezeki dari silaturahmi. Next, Mbak. Nah, ini foto kedua orang tua saya. Ini ibu mertua saya kan sudah almarhum ya, jadi kemarin itu sudah dibadangkan di waktu kita berangkat juga. Next, Mbak. Nah, ini foto keluarga saya. Next, Mbak. Nah, ini jadi saya bisa tarik garis untuk motivasi saya sendiri itu supaya jualan saya semangat itu. Kenapa sih? Alasannya ini, 3 ini. Tetap berpenghasilan meskipun di rumah, punya waktu untuk anak dan keluarga, kerjanya itu fleksibel. Jadi kalau misalnya kita lagi belajarin anak, ya udah belajarin anak aja dulu. Nanti setelah itu baru kita urus kita gitu. Jadi kalau misalnya malam, kalau misalnya ngantuk ya udah tidur. Tapi kalau misalnya ada kerjaan yang emang harus dikerjakan, ya dikerjakan gitu mumpung anak-anaknya sedang tidur gitu. Next. Nah, ini brand-brand yang sekarang saya pegang, tapi masih ada beberapa lagi yang nggak saya masukin di sini karena kebanyakan. Mungkin kalau dihitung tuh sudah ada 25 brand ya yang saya pegang. Udah, next, Mbak Uti. Nah, ditambah lagi produk-produk di warung umat. Alhamdulillah warung umat itu nyediain banyak banget produk yang tadinya saya nggak punya, jadi saya sekarang punya, saya jualin tuh kayak misalnya mulai herbal, terus mainan edukasi gitu, terus kosmetik itu kan tadinya saya nggak punya ya, sekarang jadi punya. Next, Mbak. Nah, ini proses bisnis saya ya, mulai dari tahun 2015 jadi reseller gitu. Reseller ini yang dibutuh waktu saat saya jadi reseller itu saya berusaha untuk menghandle konsumen gitu. Gimana ya caranya konsumen itu biar tertarik sama produk. Terus kedua, gimana sih saya membangun value dari produk yang saya jual gitu. Terus ketiga, gimana supaya si konsumen-konsumen ini tetap belanja ke saya gitu. Jadi ada next after sale-nya tuh kayak gimana gitu.
Nah, ketika jadi agen, gimana sih caranya membina tim reseller gitu, gimana caranya membangun branding kita sebagai agen, gimana orang-orang pada percaya mau daftar reseller sama kita gitu. Terus riset produk-produk apa ya yang laku gitu, yang bisa jenjang, yang marginnya itu bisa dibagi untuk reseller, marketer gitu. Ketika jadi distributor di sini, yang tadi saya ceritakan ya, udah makin banyak gitu tantangannya, karena yang kita ajak jalan bareng untuk jualan itu adalah agen-agen gitu. Jadi ilmunya mereka juga udah makin tinggi gitu. Otomatis kita harus cari ilmu lagi gitu. Terus next. Nah, sebenarnya saya itu pengen jadi brand owner ya. Jadi maksudnya kita bikin produk sendiri. Next, nah, target saya untuk saya pribadi itu menargetkan untuk di tahun di tahun berapa ya berarti ya, 5 tahun lagi lah dari sekarang ya, di usia saya 35 tahun ini saya sudah punya brand sendiri yang memang sudah berkembang gitu, maksudnya sudah bisa running dengan baik gitu. Jadi memang saat ini ketika saya jadi distributor, saya banyak banget belajar dari brand owner gitu. Oh, brand yang ini ownernya seperti ini ya, jadi dia itu bikin produknya bagus, riset produknya bagus, tim yang harus disiapkan itu apa aja sih gitu. Dia bisa bangun value produknya apa aja, terus target marketnya gitu. Mudah-mudahan ya mungkin kan sekarang kan usia saya kan 30 tahun ya, mungkin bisa jadi 1 tahun 2 tahun lagi udah punya brand sendiri. Nah, saya berharap sih teman-teman di Warung Umat itu juga punya bisnis plan sendiri gitu. Jadi kapan ya jadi reseller Warung Umat ini naik gitu, misalnya menjadi agen Warung Umat misalnya, terus naik lagi gitu jadi distributor yang mungkin bisa masukin produknya ke Warung Umat gitu. Dan, nah ini bagus banget untuk keberlangsungan bisnis kita ke depannya. Next, Mbak. Nah, sebenarnya inti dari jualan itu adalah di sini ya, kalau menurut saya di branding. Jadi orang-orang yang biasa menulis dengan bagus, tulisannya itu sampai viral di mana-mana, terus dia itu intinya bisa membangun value dirinya sebagai owner misalnya, atau sebagai distributor, atau sebagai agen, sebagai reseller, atau dia bisa membranding produk yang dia jual, itu biasanya dia uh, lebih cepat diserap oleh masyarakat gitu produk-produknya untuk terjual gitu. Jadi buat Mbak Mas sekarang latihan gimana caranya bikin konten yang bagus, gimana caranya nulis yang bagus, gimana caranya ngiklan yang bagus dengan cara-cara yang lembut gitu, yang nggak di apa namanya, yang nggak di ban sama FB gitu. Sekarang kan FB kan suka ngeban ya kalau ada kata-kata kita yang bersifat jualan gitu. Next, Mbak. Nah, ini salah satu branding saya. Ini kemarin alhamdulillah keluar nih di FB. Kan kalau FB kan suka mengingatkan ya. Jadi ini 11 November 2016 ini di postingan FB saya itu adalah posting pengiriman di hari itu. Di hari itu banyak banget pengirimannya ini dari reseller gitu. Jadi pada saat 2016 ini di sini saya ngiklannya seperti ini di FB. Bukan packing jilid dulu hehe, packing bersambung. Setiap hari kecuali Ahad, Al-Fakir, toko kawasan anak muslim minimal orderan. Waktu itu saya masih di situ ya. Sampai saat ini juga masih di brand Afrakit gitu. Terus, nah jadi ketika orang melihat gitu, iya ini Mbak Meti jualannya banyak ya gitu. Gimana caranya ya mau jualan ikutan gitu. Jadi kita membangun interest ya ke teman-teman gitu, ke sosial media di FB. Ini bahkan masih pakai BBM pada saat itu ya. Next. Nah ini selain jualan di fanpage pribadi, di FB pribadi, ini adalah fanpage yang kita kelola gitu. Jadi
ada banyak sih fanpage itu. Jadi ini sebenarnya lumayan banget ya ketika kita bikin fanpage itu sering banget banyak chat-chat yang masuk itu nanya tentang gimana caranya jadi reseller, gimana Mbak produk ini masih ada nggak ya, produk ini masih ada nggak ya gitu. Ini dia. Jadi buat mbak-mbak yang belum bikin fanpage, coba deh bikin fanpage, terus undang teman-temannya untuk nge-like fanpage kita. Next Mbak. Nah, ini IG. Jadi saya punya cerita nih tentang IG ini. Ini kan 2 IG yang baru banget kita bikin ya. Nah, ternyata saya pakai ilmu dari Warung Umat ketika sharing dengan Mbak Ina tentang Instagram. Gimana caranya ningkatin penjualan di Instagram. Nah, saya share ke videonya ke CS saya gitu karena memang yang handle IG ini adalah CS ya. Nah, ketika CS saya itu handle IG-nya yang main kids ini kan IG baru ya, baru satu bulanan gitu. Nah, dia ngikutin tuh cara-caranya Mbak Ina tuh mulai dari yang riset setiap hari, terus gimana bangun interaksi, terus konten-kontennya juga dibikin konten-konten yang bermanfaat gitu, terus free endorse gitu. Nah, alhamdulillah ternyata dari IG ini banyak banget yang ngechat mau jadi reseller dan mau jadi agen. Jadi untuk produk Main Kit sendiri nih udah 1 bulan itu dia setiap bulannya terjual 2.600-an pieces dari. Nah, 30%-nya itu dari orang-orang baru yang masuk, yang ngelihat dari IG kita gitu. Nah, jadi buat Mbak Mas yang kemarin-kemarin udah banyak dapat materi dari Warung Umat gitu, itu coba deh dipakai. Kayak misalnya Mas Alwin cerita ngasih tahu ya sharing tentang FB, terus Mbak Ina sharing tentang IG. Nah, itu ilmunya coba dipakai deh karena saya sama tim di sini juga ngerasain gitu. Ternyata ilmunya tuh kepake banget ya buat kita, dan memang ilmu itu kan apa ya, dinamis ya. Jadi ketika tahun lalu itu saya belajar IG itu masih pakai cara yang follow unfollow, follow unfollow, follow unfollow gitu ya buat naikin pengikutnya gitu. Tapi ternyata di tahun sekarang itu follow unfollow itu tuh sama sekali udah nggak efek ya, udah nggak terlalu berpengaruh gitu. Jadi ilmu-ilmu baru lagi yang mesti kita praktekin gitu. Next Mbak. Nah, ini juga kalau ini yang sebelah kanan ini IG-nya udah lama banget. Jadi yang megang juga dulu masih saya nih, masih kadang kan lebih kan. Ini mulai kita bangun lagi gitu interaksinya di IG. Next block ya. Nah, mungkin ada beberapa tips jualan untuk Mbak Mas dari saya gitu. Pertama, kita tuh harus punya mindset tentang jualan itu yang positif. Kayak misalnya jualan selalu untung. Jadi saya itu nggak tahu kenapa dari dulu tuh ngerasa kita tuh mikirnya jualan itu tuh pasti untung gitu. Pasti deh kalau misalnya nggak untung secara materi, ada non materi yang pasti kita dapat. Misalnya kayak ilmu yang bermanfaat gitu, terus kayak pengalaman, terus apa ya, jalin silaturahmi gitu. Nah, stok itu amunisi. Jadi Mbak Mus juga perlu riset nih produk-produk yang bagus apa aja ya. Jadi nggak asal nyetok juga sih sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya saya di baju di fashion dewasa sama fashion anak itu trennya beda banget gitu. Jadi ada baju-baju anak yang model-model kayak gini kayaknya sih bakal akan continue ya dicari. Nah, itu saya stok gitu. Tapi kalau misalnya yang suka ini nih kayaknya nih nanti cepet banget nih berubahnya gitu, mood pembelinya nggak terlalu banyak gitu. Nah, itu biasanya saya agak sedikit gitu untuk stoknya. Terus ketiga, jangan takut ditolak. Jadi kalau misalnya kita nawarin gitu ke orang gitu, ketika ditolak
ya udah sih gitu, nothing tulus aja, karena rezeki itu memang datangnya tuh dari mana-mana gitu. Kalau misalnya kita nawarin ke 100 orang gitu, pada saat itu belum ada yang mau beli, tawarin lagi gitu ke banyak orang. Dan jangan lupa untuk perbaiki caranya gitu. Kenapa ya caranya kok nggak kena gitu? Oh mungkin follow up-nya kurang menarik nih gitu. Masa kita nyebarin broadcast isinya kayak begini ya, kalau dibaca-baca tuh nggak enak banget gitu. Jadi kadang saya juga kalau misalnya ngelihat broadcast saya yang dulu gitu, kok kayak gini ya broadcastnya ya gitu kan, suka suka karena sekarang sudah ada ilmunya, dulu belum ada ilmunya ya, jadi suka yang kok aneh ya kayak gini gitu. Terus ya itulah namanya proses ya, setiap hari insya Allah kita akan menjadi seorang itu yang lebih baik lagi gitu. Terus jangan malu atau gengsi. Jadi kalau takut ditolak sama gengsi ini ternyata kan beda ya. Kalau takut ditolak kita udah nawarin ke orang tapi ternyata ditolak. Tapi kalau malu itu kita belum nawarin tapi kita udah mundur gitu. Nah ini gimana ceritanya kita jualan bisa laku tapi kita tuh takut nawarinnya gitu. Terus silaturahmi bawa rezeki. Jadi kalau misalnya ada yang ngechat gitu, misalnya dia nggak deal nih sama produk kita di hari ini, kita tetap memperlakukan dia itu dengan baik. Biasanya sih saya selalu sapa, maksudnya saya simpan kontaknya, Mbak, kontaknya saya boleh simpen ya gitu. Mbak bisa simpen kontak saya Meti Yuniarti, saya fashion muslim gitu. Saya jualan brandnya ini gitu. Kalau Mbak butuh produk salah satunya bisa ya hubungin saya gitu. Nah dari situ tuh kayak ngebangun interest lah gitu. Jadi kalau misalnya orang nggak jadi beli, jangan kita posting di FB gitu. Dibilang pembeli PHP lah gitu, misalnya segala macam gitu. Mungkin pada saat itu ada dua kemungkinan sih, dia itu emang cuma mau kepo aja gitu, mungkin dia juga jualan. Jadi saya juga pernah sih, jadi yang ngechat saya itu sebenarnya dia juga udah jualan produk yang sama gitu, cuma dia pengen tahu aja saya jual harga berapa gitu. Nah ketika di FB dia posting gitu, ternyata setelah saya tanya ke beberapa penjual, harga saya yang paling murah gitu, kan gak enak banget ya, maksudnya jadi ternyata dia tuh nanya itu cuma buat ngeriset doang, ngeriset harga gitu. Oh ya udahlah gitu. Jadi kalau ada yang nanya kayak gitu kita jawabin aja gitu, karena kadang misalnya dia nggak deal sama produk yang satu, dia bisa deal sama produk yang lain gitu. Terus berani ambil kesempatan. Jadi kalau misalnya ada satu produk baru gitu, baru terbit di pasaran nih, misalnya baru launching gitu, tapi peminatnya kayaknya banyak ya gitu. Coba deh saya mau ambil gitu untuk jadi agen gitu. Nah ini nggak apa-apa nih, nggak ada salahnya untuk coba ambil jadi reseller dulu deh gitu. Lihat apa responnya gimana ya gitu. Terus 7, rezeki mutlak itu dari Allah. Jadi ya udah insya Allah kita semua nih yang masih hidup di sini pasti ada porsi rezeki. Nah dan salah satu rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah itu adalah rezeki yang diikhtiarkan gitu, rezeki karena usaha. Jadi ketika orang itu berusaha pasti ada rezekinya. Next. Next, Bakti. Bakti mana? Ini next ya Mbak ya, yang mengatur prioritas. Ya, suara saya masih kedengeran nggak? Masih Mbak. Soalnya bilangnya di sini nggak, suaranya tiba-tiba kecil. Masih kedengeran. Ini tapi ya, alhamdulillah. Slide yang ini udah benar Mbak? Ya, terus yang kedua itu atur waktu. Jadi kita list tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai leader karyawan, sebagai distributor yang bertanggung jawab terhadap agen, reseller gitu. Nah, setelah list ini kita buat, kita komunikasikan dengan keluarga gitu. Misalnya
suami. Kalau suami saya memang untuk terlibat di bisnis kan belum ya untuk saat ini. Jadi beliau itu masih sebatas yang menjadi penasehat, terus kontrol-kontrol lah gitu, kasih tahu, kasih masukan gitu, terus ngelihat cuma nganalisa pembukuan segala macam gitu. Nah, jadi biasanya nih komunikasi dengan keluarga dan suami, terutama ke suami ini terkait jadwal saya, misalnya pagi itu saya tuh ngapain aja ya gitu. Di jam berapa saya mesti pegang HP, di jam berapa saya harus ke ke gudang gitu, ke workshop. Jadi kadang kan apalagi selama pandemi ini kan suami saya tuh kemarin-kemarin sih ya, maksudnya sering banget kerja di rumah gitu. Jadi beliau itu bisa memaklumkan kalau misalnya jam ada dia di rumah tapi sayanya juga di workshop gitu sama karyawan gitu. Terus nah komunikasi dengan keluarga ini karena saya juga kadang-kadang suka titip anak ke ibu saya, jadi saya biasanya suka komunikasi sama ibu saya, Bu, saya kayak misalnya hari ini, Bu, saya hari ini ada jadwal sharing sama warung umat gitu, siang gitu, nanti siang anak-anak saya anterin ya gitu. Nah ya udah bener tadi, jadi anak-anak main dulu di sini, dia belajar dulu, baru saya antar gitu. Terus komunikasikan dengan tim, jadi tim CS itu udah tahu tuh tugas mereka apa aja gitu setiap hari, mulai dari share stok, upload kasih info foto-foto produk baru di grup reseller, di grup agen, terusnya masukin foto dan captionnya ke IG, ke FB gitu. Nah, terus saya bilang tugas saya adalah seperti ini gitu, riset produk, terus komunikasi dengan owner gitu segala macam. Terus nah ini termasuk pembagian tugas yang jelas tadi sudah di sini ya gitu. Terus mengatur prioritas. Jadi kalau misalnya anak lagi sakit ya berarti itu yang jadi prioritasnya biar anak sembuh dulu gitu. Jadi atur prioritas di sini maksudnya nggak saklek di hari ini saya harus jualan sekian nih gitu karena ada target gini-gini, tapi anak saya sakit ya nggak apa-apa, berarti anaknya dulu yang diurusin, baru nanti kita bisa fokus lagi ke jualan gitu. Next, Mbak Oki. Atur keuangan. Nah, jadi ini ada masukan juga sih buat teman-teman. Jadi memang terasa banget ketika saya awal berjualan itu saya lumayan strict sama keuangan ya. Jadi pisahkan uang dagang dengan uang rumah tangga. Nah, memang alhamdulillahnya di sini saya harus bersyukur ya karena kebutuhan keluarga itu kan memang tanggung jawabnya suami dan sudah dipenuhi oleh suami gitu. Jadi ketika saya itu berdagang gitu, itu tuh saya banyak putar uang di modal lagi gitu. Jadi misalnya ada keuntungan saya pakai lagi untuk modal gitu. Dan ketika jadi tahun berapa ya? Jadi waktu itu sih awal-awal saya nggak ngambil gaji ya ceritanya gitu. Tapi ternyata itu juga nggak bagus kalau kita nggak ngambil gaji karena ngerasanya ketika kita ngambil dalam jumlah kita ngambil banyak gitu itu ngerasanya oh iya kan saya lama nggak gajian terus kita ngambil sekaligus banyak gitu, nah itu juga nggak bagus gitu. Jadinya tahun 2017 itu saya memang setiap bulan itu ngambil gaji, tapi gajinya itu cuma yang memang saya perlukan aja pada saat Ya, Mbak Meti, sepertinya suaranya nggak masuk di sini. Mbak Meti, apa mungkin sinyalnya ya sepertinya di sana?
Baik, kita sambil tunggu. Ini saya sambil mau di apa aja ya di bulan ini. Iya, Mbak Meti. Itu udah waktunya. Mbak Meti, udah masuk lagi? Ya, tadi suaranya sempat hilang, Mbak Meti. Mungkin boleh diulang di poin. Udah bisa belum ya? Nah, udah kedengeran ya? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sudah masuk, Mbak. Udah kedengeran ya, Bakti ya? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi tuh di ini misalkan uang dagang dengan uang rumah tangga gitu. Oh, tadi saya cerita jadi kalau misalnya anak minta apa gitu ya, yang sifatnya kebutuhan tersier itu biasanya dari hasil dagang saya gitu. Maksudnya dari gaji saya sebagai owner ya, kayak Alif mau ikut latihan memanah gitu. Jadi ya beli panahan, beli anak panah, beli papan target itu kemarin itu dari hasil bisnis gitu. Terus yang kedua hitung omset, profit, biaya dengan benar. Jadi misalnya gini, Mbak-mbak jualan nih produknya Little Zam. Kemarin kan baru ngeluarin GCI ya. GCI misalnya Mbak-mbak jualan tuh habis berapa? Laku misalnya 100 pieces itu kan kalau harga jual itu kan 65.000. Nah, diskon dari WU itu kemarin berapa ya? Saya dapatnya ya 100 pieces. Oh, 35. Berarti 35% dari 65.000. Oh, berarti sekian ya gitu. Misalnya 20.000. Oh, berarti 20.000-nya ini adalah keuntungan. 20.000 kali 100 berarti 2 juta. Oh, 2 juta ini adalah keuntungan. Tapi 2 juta ini kan berarti kan belum dipotong biaya ya, ada biaya packingnya itu berapa gitu, biaya packing misalnya 100.000 gitu. Oh, biaya packing 100.000 berarti dari 2 juta itu tinggal 1.900.000. Oh, itu profit yang kita dapat dari DJI gitu, misalnya kayak gitu. Jadi ketahuan tuh gitu. Dan dari GCI ini kita dapat hasilnya sekian ya gitu. Nanti mau diputar lagi buat ke modal apa nih gitu misalnya, atau nanti ngambil buat gaji kita berapa gitu keuntungan untuk kita gitu. Terus tentukan target langkah scale up bisnis gitu. Nah, ini kalau misalnya Mbak sudah ada nih uang modal gitu misalnya yang cukup, kayaknya nih saya mau nambah brand gitu, saya mau jadi agen gitu. Berapa ya biayanya ya? Oh, di sini 3.500.000 gitu misalnya. Oh, ada nih uangnya, ya udah deh. Nah, ini langkah scale up ini. Jadi biasanya sih saya itu kalau setiap lebaran ya, karena memang kan produk yang saya jual itu kebanyakan produk fashion yang jualannya itu alhamdulillah bisa meningkat 300% ketika masuk di bulan Ramadan. Jadi ketika setelah Ramadan itu ada keuntungan yang lebih, biasanya saya kepikiran tuh untuk daftar di brand apa lagi ya gitu yang bisa untuk meningkatin penjualan ke depannya gitu. Nah, terus yang keempat ini jangan berhutang di bank. Jadi maksudnya ini jangan berhutang di bank ini ada notnya. Kalau menurut saya ya, saya pribadi sebagai seorang yang memang pedagang yang modalnya itu pas-pasan, itu juga modal tuh itu juga gitu ya. Tapi dibagi nih ke berapa brand gitu banyak ya. Nah, kalau misalnya nih kita punya uang cukup buat DP mobil atau DP rumah terus kita pakai gitu. Nah, tapi bulanannya cicilannya gimana? Cicilannya kita nyicil otomatis dari uang jualan gitu misalnya. Yang kadang tuh uang jualan itu kan setiap bulan suka kadang banyak banget gitu ya. Itu kan suka jadinya enggak. Kalau menurut saya sih akhirnya jadinya setiap bulan kita
pakai uang dagang untuk pakai uang gaji kita, atau gaji kita misalnya segitu gitu buat cicilan mobil, cicilan rumah gitu. Jadinya otomatis agak untuk berkembangnya nih agak lebih lama ya gitu, karena nantinya kita akan keterbatasan modal belakangannya gitu. Jadi saya sih lebih sarankan, kenapa enggak uang itu kita putar lagi, kita putar lagi, kita putar lagi, ketika uangnya sudah banyak baru dibeliin mobil cash misalnya, atau rumah secara cash gitu. Itu kalau saya pribadi ya, karena saya sendiri tuh ngerasanya gini sih, aduh udah jualan nih, kan kalau kita kan ibu-ibu biasanya memang jualannya masih terbatas, masih penuh dengan keterbatasan ya gitu. Maksudnya kadang nggak bisa diperkirakan, kadang penjualannya bulan ini 300 pieces, kadang 500 pieces gitu. Terus mau dipakai buat cicilan misalnya 3 juta, 5 juta, padahal kita 5 juta itu bisa buat tagihan lagi gitu di brand yang ini, kita bisa lebih berkembang lagi gitu. Itu kalau dari saya sih berpikirnya masih seperti itu gitu. Jadi memang uh, saya dan suami sih suka diskusi, dan memang suami saya menyarankan kayaknya kalau untuk bunda jangan ini deh, jangan maksudnya nyoba-nyoba buat ngambil hutang di bank kalau untuk sifatnya itu konsumsi gitu. Kecuali beda lagi kalau sifatnya itu untuk bisnis ya. Jadi misalnya mbak-mbak mau bisnis apa, rumah makan, atau bisnis baju tapi kita yang jahit sendiri gitu, butuh modal sekian, terus nggak ada yang minjemin misalnya, terus otomatis butuh pinjaman bank, itu nggak apa-apa, asal misalnya kita udah tahu nih, oh setiap bulan itu kita tuh bisa meraih untung sekian ya gitu, jadi udah on the track gitu istilahnya, bisnisnya udah on the track, jadi hasilnya udah kelihatan, ya udah nggak apa-apa kalau kayak gitu sih, it's okay. Paling saran saya sih kalau mau hutang di bank, banknya yang syariah gitu, karena itu memang akan jadi hujah kita ya kelak di akhirat gitu. Next Mbak Okti. Nah, target jualan. Di sini riset produk-produk yang dijual. Jadi biasanya saya setiap bulan itu suka ngecek gitu, produk-produk apa ya yang di laporan CS gitu, yang laris di bulan ini gitu. Oh, brand A, brand B, brand C gitu. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya ada langkah nih, oh, untuk brand ini caranya kita kayak gini ya, ngatur strateginya itu ke grup-grup agen tuh kayak gimana, ke grup reseller tuh kayak gimana gitu. Terus tentukan per bulan mau jualan berapa banyak. Jadi kayak misalnya tas Nunabek itu kan juga sekarang lagi running ya pemesanan edisi yang kedua. Jadi edisi yang pertama itu alhamdulillah sudah tembus di angka 1.400-an waktu itu. Nah, yang Nunabek kedua ini juga saya targetinnya di angka segitu. Terus caranya kayak gimana ya gitu biar laris 1.400. Oh, caranya itu biasanya saya ngatur strategi nih di nomor yang ketiga. Ngatur strateginya itu pertama ngajakin teman-teman terdekat buat jualan gitu. Berapa orang yang harus dijapri, yang memang dia sudah punya tim reseller misalnya gitu. Terus mau endorse siapa gitu, mau endorse yang gratisan tuh sama endorse berbayar itu siapa ya gitu, yang kayaknya kena target sasaran gitu. Itu saya bikin strateginya. Terus jam berapa aja saya posting di FB, posting di IG, terus follow up WA. Nah, untuk fitur WA sendiri enaknya itu sekarang kan udah ada status ya, status WA. Jadi orang Indonesia itu seneng banget ngeliatin status orang gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat itu, kalau saya bikin status misalnya ada ratusan orang gitu yang ngeliat, lumayan kan 300, 400 gitu. Nah, dari situ biasanya suka ada yang ngechat gitu. Mbak mau dong jualan ini, Mbak mau dong beli ini gitu, gimana caranya. Nah, biasanya sih di status WA itu tuh saya suka update gitu. Sudah habis berapa gitu. Misalnya alhamdulillah Nunabek 300 pieces sold out gitu. Alhamdulillah terus berapa jam lagi
Nunabek menuju 500 pieces gitu. Jadi kayak gitu tuh kayak ngebangun interest orang-orang untuk bagus ya produknya ya gitu. Ini Mbak Meti aja jualan tuh sampai banyak kayak gini gitu. Itu biasanya sih akhirnya saya update di situ supaya nambah interest gitu. Terus nah ini grup-grup agen dan reseller biasanya saya suka kasih motivasi berupa reward ya gitu. Penjualan Nunabek sekian 50 pieces gratis LM 0,01 gram gitu. Penjualan bulan ini mencapai 5 juta kita kasih LM juga 0,05 misalnya kayak gitu. Nah itu biasanya lumayan tuh buat mereka supaya lebih semangat gitu. Lumayan ya gitu kita jualan itu selain jualan dapat keuntungan, kita juga dapat koleksi logam mulia loh. Gitu. Soalnya itu yang saya rasakan juga sih di bisnis saya. Maksudnya kalau misalnya kita dapat prediksi terbaik, distributor terbaik gitu, terus dapat logam mulia gitu. Mbak Meti. Ya. Mbak Meti. Dari Mbak dan Mas Mitra, apa Oke. Sepertinya ada gangguan juga di sinyalnya Mbak Meti. Dari Mbak dan Mas Mitra, ini saya sambil kontak ya. Oke. Ya, sepertinya ada masalah di Mbak Metinya nih. Saya sambil hubungi Mbak Metinya ya, mudah-mudahan masih on. Assalamualaikum Mbak Okti. Waalaikumsalam, udah masuk lagi Mbak, monggo lanjut. Oh ini, maaf. Tadi udah sampai mana ya Mbak? Sampai di atur strategi ya Mbak ya? Oh, atur strategi ya. Jadi atur strategi nih gimana kita mau kan tadi kan udah nentuin nih mau jualan berapa banyak dari satu produk itu, misalnya 1.300 tas gitu. Berarti atur strateginya kita tuh mau posting kayak gimana di FB, di IG, terus follow up WA, tawarin ke teman-teman deket yang udah punya reseller misalnya kayak gitu. Atau teman-teman keluarga, terus di grup-grup agen, grup reseller tuh caranya gimana. Biasanya sih kadang saya suka kasih reward ya untuk grup-grup agen, grup reseller. Jadi penjualan 50 pieces dapat logam mulia 0,01 gram gitu. Terus misalnya jualan baju, kalau misalnya orderannya di atas 100 gitu gratis satu set baju gitu, kayak gitu sih Mbak. Next. Nah, terus mau belajar dan mau praktek. Jadi sekarang alhamdulillah banyak banget ya buku-buku untuk online shop gitu dari berbagai pelatihan gitu. Jadi dari percetakan yang memang mereka konsen di bidang untuk pemberdayaan kayak gitu. Jadi biasanya sih saya setiap bulan itu beli satu buku gitu yang memang untuk menunjang jualan. Misalnya lagi belajar FB nih, ya saya beli buku tentang gimana caranya jualan di FB, terus tentang IG berarti gimana ya buku-buku yang terkait gitu.
gitu. Terus uh, tentang personal branding gitu, ada bukunya lagi. Nah, ikut pelatihan gratis. Nah, ini kan banyak banget ya yang ngadain sekarang tuh pelatihan gratis gitu. Nah, ini ikut, kalau misalnya teman-teman punya waktu, ikut aja. Terus kalau dan ambil ilmunya terus praktekin gitu. Terus ikut pelatihan berbayar. Nah, menurut saya disinilah nilai investasi kita gitu untuk kita semakin berkembang, karena pelatihan gratis sama pelatihan berbayar itu pasti beda ya materinya gitu. Materi yang di share itu yang yang ketiga itu yang berbayar ini biasanya lebih banyak, terus lebih terus juga pelatihannya lebih lebih memonitor kita gitu. Next, Bob. Nah, manfaatkan sosial media seperti Instagram, FB, fanpage, terus WhatsApp, Telegram. Untuk YouTube sama TikTok sebenarnya saya sendiri belum masuk ke sana ya, tapi kita kayaknya harus siap-siap untuk perubahan gitu. Kayak kalau di YouTube kan udah banyak ya orang-orang yang pakai YouTube gitu. TikTok juga kita pilih konten-konten yang maksudnya kontennya nggak usah alay gitu, tapi konten yang bermanfaat yang bisa naikin produk kita supaya laris gitu di pasaran gitu. Kalau Instagram, jadi saya sendiri itu kan memang lebih nyamannya sebenarnya mainnya tuh di FB sama FP ya kalau untuk pribadi saya gitu. Jadi Instagram ini saya banyak serahkan ke tim CS gitu. Jadi mereka itu kan memang anak-anak muda gitu dan memang udah mainannya Instagram banget deh gitu. Dan mereka bisa ngedesainnya gitu, bisa ngatur fitnya segala macam. Jadi alhamdulillah terbantu di situ gitu. Nah untuk WhatsApp ini teman-teman bisa nih pakai kayak misalnya aplikasi-aplikasi yang bisa nge-follow up dengan baik gitu kan, ada tuh fitur-fiturnya gitu. Jadi teman-teman gampang follow up-nya, orang-orang 1.000-2.000 kontak gitu, tapi bisa terfollow up dengan baik gitu, bisa terbroadcast gitu. Next, Mbak Oki. Nah, pahami konsumen, berikan penawaran terbaik. Jadi kita harus tahu konsumen itu pertama butuh apa. Kita tawarin produk kita yang kira-kira memang mereka itu seneng gitu. Misalnya kita jualan baju, nah kelebihan baju kita dibandingin baju orang-orang yang lain tuh apa sih gitu. Terus ngadain sale 3-4 bulan sekali. Tapi kalau sale ini saran saya jangan setiap bulan ya. Jadi kalau setiap bulan itu kayak kebentuk banget mereka itu kalau mau beli ya emang nungguin sale-nya aja gitu. Terus pakai harga promo atau harga coret. Nah ini biasanya sering kita pakai buat up produk-produk yang misalnya udah agak terlupakan gitu. Terus kita bikin promo yuk gitu, misalnya diskon 10% buat end user gitu. Terus kayak gitu. Jadi lancar ya stok barang. Next. Nah, beberapa tipsnya bangun tim keluarga. Nah, jadi tim keluarga ini itu kalau misalnya lebih banyak ke agar kita bisa leluasa sih ya ngatur waktunya. Jadi berikan penjelasan ke anak gitu, ke adik, ke mas, ke adik, ke suami, terus juga ke kalau saya masih ada orang tua, ayah ibu saya gitu. Terus tim CS gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Kak CS nih udah saya kasih tanggung jawab gitu, udah saya list gitu. Tapi kalau misalnya lama-lama kan otomatis kan nanti ketika berkembang itu kan makin sibuk gitu, mereka sibuk sampai mereka kayak kewalahan gitu, biasanya baru nanti nambah lagi satu CS lagi gitu. Terus agen dan reseller, terus marketer. Nah ini memang kalau Mbak Mas mau langgeng di bisnis, Mbak Mas kalau misalnya posisi Mbak Mas sekarang jadi reseller, berarti Mbak Mas ajak teman-temannya untuk jadi marketer gitu, supaya bisnisnya itu juga bisa bermanfaat juga untuk temennya yang jadi marketer, dan dari sisi Mbaknya sendiri juga terbantu jualannya gitu. Next. Nah, berikan waktu istirahat. Jadi jangan 7 hari 24 jam dipakai buat
buat jualan gitu. Jadi misalnya tentuin 1 minggu 1 hari di hari Ahad gitu kita libur gitu. Terus mau liburan 6 bulan sekali gitu. Jadi ini tuh penting banget ya ternyata. Jadi saya tuh tahun 2014, 2015, 2016 itu sebenarnya nggak kepikiran ada waktu untuk istirahat gitu. Jadi pas saya sadar itu ketika tangan kanan saya itu sakit. Jadi tangan kanan saya itu waktu itu sempet tahun 2017 itu susah digerakin. Jadi dari apa ya? Dari pergelangan tangan sampai bawah dari pergelangan tangan sampai siku ini itu susah banget digerakin dan ternyata kayaknya intensitas megang HP-nya itu tuh sering banget gitu. Jadi waktu itu akhirnya di terapi gitu biar biar lebih apa biar bisa sembuh lagi gitu dan alhamdulillah sih sekarang udah teratur ya megang HP-nya gitu, maksudnya nggak kayak dulu lagi gitu. Terus liburan 6 bulan sekali ini nih refreshing ya biar kita tuh bisa menemukan ide-ide baru lagi gitu. Next, Mbak Oki. Nah, open mind terhadap perubahan. Jadi sekarang tuh gimana kita belajar digital marketing gitu. Misalnya iklan di FB, iklan di pakai ads-nya IG gitu. Terus marketplace. Jadi 2017-2018 ini nih eranya marketplace ya. Jadi dulu tuh reseller tuh sempet apa ya heboh. Maksudnya yang tadinya ordernya biasa aja sekarang pengennya pakai marketplace gitu karena terbantu dari segi misalnya ongkir segala macem. Nah ternyata konsumen juga sekarang banyaknya larinya ke marketplace nih. Nah kita harus cari nih, harus kulik gitu gimana caranya ya gitu. Kalau marketplace ini akhirnya kalau di saya sendiri karena saya distributor sekarang yang banyak main itu reseller sama tim agen gitu. Jadi malah saya suka banyak tanya gitu sama agen-agen yang marketplace-nya bagus. Jadi kalau misalnya ada orderan, dia tuh ngasih format order dari marketplace terus gitu. Jadi ada trik-triknya tersendiri gimana caranya toko kita bisa ke up gitu. Ketika orang melihat marketplace itu, toko kita muncul nih di depan gitu. Terus e-commerce itu ya salah satunya warung umat gitu. Oke, next ada lagi nih ya. Next Mbak Okti. Ya, sudah keganti belum Mbak? Udah masuk ke marketing langit. Nah, ini penting banget untuk kita maksudnya melibatkan suami ini bukan berarti dia yang terjun ke bisnis kita, tapi memang kita minta saran gitu. Nah, uniknya itu saya tuh punya pengalaman nih kalau misalnya saya belanja aja gitu, maksudnya produk baru tapi nggak produk baru ya misalnya brand baru gitu, nggak bilang dulu, nggak konsultasi dulu, ntar biasanya tuh produknya mandek gitu sampai sampai pernah tuh belanja sampai 12 juta gitu terus produknya mandek gitu terus ditanya sama suami ini apaan gitu, ini produk apa, kayaknya kok di sini di kardus ini lama banget ya nggak kebuka-buka gitu. Oh iya ini produk ini, ya Allah kenapa belinya ya Allah kenapa nggak bilang dulu gini. Padahal sebenarnya sih kalau suami itu kan maksudnya nggak main di dunia perdagangan yang seperti ini ya, maksudnya fashion segala macam, tapi kadang tuh dia suka kasih feeling, kasih masukan gitu. Nah minta restu orang tua anak, terus minta restu orang tua biasanya saya suka cerita gitu kalau ada program-program apa gitu, mah doain gitu mau ada program ini gitu, mudah-mudahan hasilnya bagus, mau jualan ini nih ngeluarin produk baru gitu, mudah-mudahan bulan ini sama kayak bulan kemarin gitu. Nah untuk zakat sama sedekah sebenarnya ini pengingat untuk diri saya juga ya gitu, supaya maksudnya ingat terus gitu istiqomah karena ada harta orang lain gitu di harta kita gitu. Kadang-kadang kan kita suka hilaf ya gitu kayak gimana gitu ya untuk masalah harta itu kadang juga bikin lupa gitu kalau misalnya hilaf ya gitu Mbak Okti ya sharing saya
Ada lagi nggak ya, Mbak Oki? Oh, ini dia manjada-wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ya, karena mungkin 5 tahun belakangan ini ya yang saya alamin gitu. Saya sungguh-sungguh gitu berjualan, bangun bisnis dari yang mulai kecil gitu, dari yang dulu tuh inget banget jualan bazar, tapi bazarnya itu ala kadarnya gitu. Jadi kita pakai gantungan jemuran abang-abang yang suka lewat tuh depan rumah tuh. Jadi pakai jemuran itu orang-orang tuh orang-orang kan kalau bikin bazar itu gawangannya tuh gawangan bazar ya yang bagus-bagus, kita pakai gawangan jemuran gitu. Itu lucu banget deh. Terus ya gitu, perjuangannya bawa motor, bawa anak, bawa ibu gitu kan, terus bawa stok gitu. Aduh, itu luar biasa banget deh kalau diingat-ingat. Kalau itu sekarang, nah karena sekarang lagi pandemi ya, jadi kita nggak bazar gitu. Kalau tahun 2018 gitu udah enak tuh bazarnya gitu, udah bawa kendaraan roda 4 gitu. Terus desainnya itu juga udah bagus, bazarnya juga bayarnya udah mahal, omsetnya dari bazar juga udah lumayan gitu. Terus siapa yang bersabar dia akan beruntung, siapa yang menanam dia akan menuai. Insya Allah kalau kita menanam yang baik-baik, hasilnya akan baik juga. Next. Nah, udah dari saya cukup. Alhamdulillah ya. Waktunya maaf ya kelamaan kayaknya ya. Iya, karena ada trouble segala macam. Ya. Silakan Mbak Okti dikembalikan lagi. Iya, terima kasih banyak Mbak Meti, Masya Allah. Nah Mbak Okti, suaranya agak mendem suaranya. Iya, tapi udah jelas kan ya suaraku ya? Iya, alhamdulillah. Mbak Okti. Ya, alhamdulillah Mbak Meti udah menyampaikan materinya, dan Masya Allah mungkin jadi pengingat nih ya buat kita-kita para mitra warung umat juga gitu, bahwa tadi judulnya adalah niat ibadah insya Allah bisnis berkah gitu. Karena balik lagi, apa baik turunan strategi gitu ya, baik dari segi yang niat pertamanya gitu ya, kita udah lihat contohnya dari Mbak Meti langsung bahwa Masya Allah ini ada buktinya nih gitu ya. Nah, oke Mbak Meti, ini tadi aku udah sempat buka kolom pertanyaan. Ada sejauh ini ada 2 pertanyaan, ada 3. Nanti mungkin kayaknya akan berlanjut banyak, cuman saya pilihin kurang lebih pertanyaannya ya. Mbak Meti, ini ada pertanyaan dari dari ini saya pilihin dulu ya pertanyaannya. Dari Mbak Nora Rita. Dari Mas Mulki Sulaiman dulu deh. Kalau dari Mbak Meti, kapan sih waktu yang efektif untuk mempromosikan produk? Kalau tadi Mbak Meti udah cerita panjang lebar. Dari Mbak Meti sendiri punya pengalaman apa dan kapan nih kalau buat Mbak Meti waktu yang tepatnya? Sudah masuk belum ya? Kayaknya sinyalnya ya di Mbak Meti juga. Ya, ini keluar lagi. Mudah-mudahan bisa masuk lagi Mbak Metinya. Ya, jadi buat Mbak dan Mas kalian, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat. Kalau misalnya nanti ada kesempatan, insya Allah akan saya bacakan. Tapi kalau misalnya enggak pun, nanti akan dipilih ya. Jadi, insya Allah nanti akan saya pilih. Ini Mbak Metinya sepertinya belum masuk lagi. Saya sambil kontak Mbak Metinya ya. Oh ya, sambil saya kabarkan juga bahwa untuk rekaman dan juga file PDF-nya insya Allah akan dibagikan, asalkan Mbak dan Mas nanti mengisi link formulir evaluasi seperti biasa, evaluasi kita. Nanti kalau misalnya yang ngisi banyak, akan di-share ke grup ya, file maupun recording-nya.
Sebentar, saya sambil kontak Mbak Meti. Oke. Oh, ini baru masuk lagi. Ya, Mbak Meti, sebentar ya, saya aktifkan. Mbak Meti? Sudah masukkah Mbak Meti? Ini sudah. Ya, alhamdulillah. Kayaknya tadi di-unmute sama host deh. Iya nggak sih? Enggak kok Mbak, dibuka. Ini saya Oh, juga. Tapi tadi nggak bisa, soalnya tadi ada tulisannya host following gitu. Mungkin ini ya, gitu. tapi ini udah ada unmute juga kok. Tadi memang sinyalnya freeze gitu deh di gambar. Oke. Oke. Nah, ini pertanyaannya nih saya pilihin beberapa. Tapi tadi yang pertama kalau dari pengalaman Mbak Meti, efektifnya Mbak Meti buat promosi itu di kapan nih Mbak? Di waktu kapan? Biasanya sih kalau promosi itu di waktu-waktu kayak misalnya Harbolnas nih, 11-11 atau 12-12 gitu. Terus kalau untuk sebelum Ramadan itu biasanya sih kita promosi untuk bangun interest supaya pas saat Ramadan itu mereka tuh udah nge-save gitu produk-produk kita itu apaan aja ya yang kemarin ada gitu. Kadang kan karena kan kalau mau Lebaran itu biasanya kan orang cari baju gitu. Nah, untuk meningkatin awareness-nya mereka gitu terhadap produk kita sebelum Ramadan itu ngadain sale dulu gitu Mbak Oki. Supaya nanti penjualan saat Ramadan itu bagus gitu. Terus apalagi ya? Saya sih kayaknya sih bisa dibilang periode untuk sale itu 4 bulan setelah setelah Lebaran, terus berlanjutnya lagi 4 bulan lagi, terus baru mau Ramadan. Jadi pas kadang tuh ada Ramadan itu tinggal ngeluarin, kalau yang mau sel Ramadan itu stok yang emang slow banget gitu movingnya Mbak. Jadi bisa ke up gitu di situ, bisa terjual lah gitu ketika Ramadan gitu. Oke, berarti mulai bisa disetting nih ya untuk dari sebelum Ramadan udah mulai harus siap-siap panas-panasin gitu ya supaya bisa langsung dijual. Oke. Ya, yang selanjutnya Mbak dari Mbak Norarita, kalau kita udah jadi reseller sebuah produk, untuk tim reseller di bawah kita sebaiknya dikasih harga jual atau turunin harga. Oh, berarti kayak kan kita sudah jadi reseller, terus kita punya marketer ya berarti ya. Berarti ya, kita kasih dia diskon. Misalnya kalau kita dapat agen dari agen itu diskonnya 25%, berarti kita kasih ke marketer kita tuh 10% gitu. Jadi kita masih ada keuntungan 15% gitu. Tapi kalau misalnya reseller kan biasanya diskonnya antara 15 sampai 20, ya berarti tinggal dibagi 2 gitu, si marketernya itu 5 sampai 10% gitu. Mbak siapa tadi? Mbak Nora Rita. Oke. Oh iya, Mbak Nora gitu Mbak. Kalau saya sih biasanya saya bagi 2 sih. Kalau misalnya saya dapat, dan itu juga tergantung si produknya ya. Jadi setiap produk itu punya ketentuan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya dari pusat udah ada ketentuannya, misalnya saya agen di produk A gitu, saya dapat diskonnya 25%, ke resellernya itu harus 15%. Oh gitu, berarti jadi ke marketernya misalnya 10% gitu Mbak Okti. Dilihat dari produknya. Jadi produknya itu kan beda-beda ya Mbak. Gitu. Berarti pertama dilihat dari produknya, skema diskonnya gimana, dan tadi ya pembagiannya ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Nora. Selanjutnya ini dari ada Umu Fauzan, ada 3 pertanyaan nih Mbak. Yang pertama, gimana caranya membuat marketer
Kalau V-nya tadi udah ya, kurang lebih. Gimana caranya membuat tim marketer? Yang pertama. Terus yang kedua, apakah di awal kita harus fokus pilih salah satu produk? Yang ketiga, tadi katanya penting melibatkan suami. Nah, suami saya tipe yang terserah, saya gimana. Oke, dari yang pertama dulu deh, Mbak. Gimana caranya bikin tim marketer ala Mbak Meti? Ya, jadi kalau untuk marketer ini, saya pernah ya masuk ke grup reseller saya gitu. Jadi reseller saya ini bikin grup marketer gitu. Jadi saya pengen tahu dong ini si reseller ini kok banyak banget ya orderannya nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, ternyata pas saya masuk ke grup marketernya itu, jadi dia bikin link grup WhatsApp gitu, terus dia undang ke teman-temannya gitu. Supaya teman-temannya itu masuk ke grup jualannya dia gitu. Di situ kan dia jualan produk-produk saya yang kebanyakan fashion, ada produk edukasi juga gitu. Nah kalau saya perhatiin sih grupnya itu maksudnya nggak terlalu rame ya, tapi dia tuh rajin tuh selalu share-share produk gitu, produk baju, terus produk mainan gitu. Nah, jadi dari situ sih kayak ngebangun uh, yang ada di grup itu tuh jadi sadar, oh ini tuh grup jualan ya, ternyata si Mbak ini tuh punya jualan ini. Jadi ketika ada sale, ada produk yang dia butuhkan, biasanya dia langsung nanya tuh di produk itu, Mbak produk ini masih ada nggak ya gitu, Mbak produk ini masih ada nggak ya. Jadi sebenarnya sih kayaknya kalau untuk reseller menjadi marketer itu cari pertemanan baru ya gitu. Kayak misalnya kan sekarang tuh banyak banget ya grup-grup bisnis gitu. Jadi bisa tuh kita masuk ke grup bisnis, komunitas bisnis itu, terus kita saling save kontak gitu. Nah dari save kontak itu kita bisa tawarin si orang tersebut supaya join untuk jadi marketer kita gitu sih Mbak. Kalau yang saya perhatikan dari reseller-reseller saya, cara jualannya seperti itu gitu. Terus jadi kan biasanya tuh sekarang kita ada ini ya, klaster-klaster kayak wilayah, ada grup RT, ada grup RW, ada grup kelurahan, kecamatan, grup-grup bisnis gitu. Nah kalau bisa sih itu kita ikutan tuh di situ. Jadi kalau misalnya ada produk yang mau kita tawarkan, biasanya kita kan bisa share tuh ke grup-grup itu gitu. Jadi nanti mereka ngejapri kita gitu. Tapi memang dengan syarat itu grupnya grup jualan ya gitu. Jadi jangan sampai kita jualan tapi di grup yang bukan grup jualan gitu. Terus tadi yang kedua tuh apa Mbak? Itu ya yang Fokus suami. pilih produk atau gimana nih Mbak? Fokus pilih produk. Jadi gini, ada dua pilihan. Kalau misalnya Mbak udah klik sama produknya, terus sudah yakin kalau misalnya konsumen beli itu tuh hasilnya puas gitu. Nah, Mbak bisa fokus di situ gitu. Atau kalau misalnya pengen jadi marketer reseller palu gada gitu semuanya ada, nggak apa-apa, tapi asal bisa paham produk yang kita jual aja gitu. Jadi kan produknya banyak, tapi kita bisa paham produk ini itu keunggulan, kelemahannya tuh apa gitu. Cara cara ordernya gimana, terus ketersediaan stoknya itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai, karena kalau reseller itu kan ibaratnya kita baru jualan ya, terus baru jualan ketika kita nawarin orang ada yang mau, tiba-tiba produknya udah nggak ada gitu, itu kan sayang ya sebenarnya, jadi kepercayaannya turun. Jadi memang reseller ini tuh bangun kepercayaan dulu sih gitu. Jadi kalau misalnya satu produk itu udah proven gitu, udah bagus banget, saran saya sih fokus ya ke satu produk gitu. Atau bukan satu produk tapi produk yang sejenis. Jadi misalnya fashion, ya udah fashion dulu gitu sampai mantap, nanti baru jual makanan, jual herbal gitu misalnya. Umu Fauzan tadi. Terus kalau untuk suami yang tipenya terserah,
terserahnya gimana nih? Kalau misalnya terserahnya masih melibatkan keuangan suami untuk modal, sebaiknya memang dibicarakan dengan baik gitu ya. Karena untuk kesepakatan bersama kan gak enak juga kalau misalnya ada apa-apa nanti kita yang disalahin gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah kayaknya pakai uang kita dan memang suami juga udah oke aja gitu selagi nggak ganggu uang dapur, ya nggak masalah sih. Jadi menurut kita memang itu bagus ya, kita jalanin gitu. Jadi ya kalau misalnya terserah gitu, berarti terserahnya terserah iya gitu istilahnya. Iya ya biasanya. Terserahnya terserah lampu hijau berarti gitu ya. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lagi nih, izin saya pilihin ya Mbak dan Mas kalian. Dari Mbak Nia Alvalen, untuk produk warung umat kan sudah ada harga mitranya. Kalau saya punya reseller, berarti mereka tidak perlu saya jadikan member WU ya. Cukup saya saja gitu. Jadi karena kalau jadi member WU, maka reseller saya akan dapat harga yang sama dengan saya. Jadi gimana nih Mbak? Ya, jadi kalau misalnya kita jualan produk WU, berarti kita bikin grup untuk yang lain kan. Seperti misalnya saya member WU. Saya jualan ke yang bukan member WU, yaitu reseller-reseller saya gitu. Jadi ketika misalnya ada di share diskon mitra, berarti kan itu kan diskonnya buat saya pribadi. Nah, diskon itu nggak saya share ke grup reseller, tapi reseller itu saya kasih diskon yang saya bikin gitu. Jadi kalau misalnya dari WU itu diskonnya ke saya 25, berarti ke reseller 15 gitu, Mbak Nia. Iya. Terus kalau dari Mbak, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Lita Ariani, bagaimana cara menentukan pasar kita jualan? Warung umat banyak banget produknya, tapi tetap belum bisa jualan kalau dari Mbak Lita. Kalau tips dari Mbak Meti, gimana nih Mbak, menentukan pasar jualannya? Oh iya, nah ini penting banget ya. Seperti pertanyaan Mbak Lita ini banyak banget sebenarnya kayaknya yang mampir ke saya juga gitu, suka nanya produk warung umat tuh banyak banget. Tapi saya bingung jualannya gimana, terus kok nggak laku-laku. Nah pertama saya saranin ke Mbak Lita atau teman-teman yang lain yang punya problem sama, coba lihat deh teman-teman terdekat kita itu target pasarnya itu bagusnya di apa gitu, di produk fashion, di produk edukasi, atau di produk makanan gitu. Jadi kalau misalnya kita jualannya ke ibu-ibu yang punya anak sekolah gitu, terus sekarang kan lagi sekolah di rumah nih, otomatis anak-anak banyak yang bosen banget di rumah, mau ngapain aja ya. Nah berarti yang kita tawarkan itu adalah produk edukasi, karena kita ngebantu para orang tua untuk dapetin mainan-mainan atau produk edukasi untuk ngisi waktu luang anaknya gitu. Nah fokus ke situ dulu gitu. Dan ini kan kalau WU ini kan biasanya open PO. Jadi setiap open PO itu misalnya open PO 1 atau 2 produk. Ya udah fokus ke situ dulu nih. Berarti produk-produk WU yang seperti fashion dan yang lain-lainnya jangan dulu gitu. Nah, ketika udah close PO, baru tuh kita kasih jeda untuk produk lain yang masuk gitu, Mbak. Jadi jangan sampai banyak produk ini jadi bikin kita bingung dan jadi bikin kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak dapat hasil apa-apa juga jadinya gitu. Terus kalau misalnya kelihatannya kok jualan fashion bagus ya gitu. Karena kan di WU itu kan banyak ya suppliernya. Jadi ada produk fashion yang memang dia itu premium gitu, misalnya harganya di atas 200.000, ada produk-produk yang di bawah 200.000. Nah kita lihat nih teman-teman terdekat kita itu kan pasar kita ya, otomatis grup-grup kita itu bisa dijualinnya produk-produk yang di atas 200.000 apa yang di bawah 200.000 ya. Nah berarti kita pilih produk dari WU itu yang sesuai. Jadi kalau misalnya yang di bawah 200.000 ya berarti kita jualinnya yang itu gitu. Kalau misalnya kayaknya nih biasanya kan kalau mau jelang
mau puasa, mau lebaran itu kan banyak banget ya yang butuh baju-baju bagus gitu. Nah itu tuh bisa tuh ke up tuh produk-produk WU yang premium tuh apaan aja ya gitu. Nah itu ditawarin ke teman-temannya gitu supaya ketika momen orang-orang pada butuh baju, pada butuh makanan, pada butuh herbal itu larinya ke kita semua gitu. Itu Mbak Lita dan Mbak Oki. Berarti tadi adalah kita fokus untuk melihat juga di sekitar kita, kira-kira kecenderungannya tuh pada pengen apa dan kebutuhannya gitu ya, sama tadi tingkat pendapatan atau tingkat pengeluaran mereka terhadap konsumsi itu gimana gitu ya Mbak ya, kurang lebih ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Meti. Berhubung waktu sekarang juga sudah jam 3 sore, terus juga sudah azan asar. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapatkan untuk saya pribadi maupun Mbak dan Mas Mitra sekalian ya. Mudah-mudahan insya Allah menjadi amal jariah juga buat Mbak Meti gitu ya, karena ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan oleh Mbak dan Mas sekalian juga berkah. Nah, insya Allah kita ketemu lagi ya di kuliah online selanjutnya. Dan jangan bosan-bosan juga. Oh ya, saya ingatkan lagi untuk mengisi link formulir evaluasi kuliah online kita kali ini ya. Supaya bisa jadi masukan teman-teman akademi dan juga tim akademi untuk bisa mengevaluasi kegiatan selanjutnya. Nah, Mbak Meti, jangan bosan-bosan ya Mbak buat sharing. Insya Allah Mbak Oki, mohon maaf ya kalau ada kesalahan, ada kata-kata yang menyinggung, terus juga materinya masih ala kadarnya ibu-ibu berbisnis ya, dengan segala keterbatasan kekurangan. Sama-sama Mbak Meti. Ala kadarnya aja begini ya, berarti nanti kita tunggu yang nggak ala kadarnya. Nggak, insya Allah udah kan nih buat lagi Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup kuliah online kita kali ini dengan membaca adalah kita istighfar sebanyak-banyaknya. Mohon maaf lahir batin juga, saya dari host tim Warung Umat, kalau misalnya ada salah-salah kata. Mbak Meti juga mohon maaf juga kalau misalnya ada kata salah-salah juga ya. Insya Allah kita ketemu pekan depan di hari Kamis juga, mudah-mudahan. Informasinya akan dikabarkan di grupnya masing-masing, dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Mbak dan sekalian, ya, yang belum mengisi link, saya masih tunggu link formulir evaluasinya supaya nanti saya bisa bagikan file dari Mbak Meti dan juga hasil rekaman dari Mbak Meti ya. Terima kasih. Mbak Meti boleh izin live buat teman-teman Mbak dan Mas yang sudah mengisi ya. Yang sudah mengisi link boleh live juga keluar dari meetingnya. Yang belum, silakan diisi dulu ya linknya di warungumat.com /eval kuliah online.